Jadi ini banyak banget teman-teman yang pada tanya, Mas gimana sih caranya untuk menghadapi mandor ataupun atasan yang galak di Korea sini? Kira-kira seperti apa ya caranya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Mendengar kata galak saja itu udah membuat saya merinding loh guys. Oh ya, sebelumnya disclaimer di sini sekali lagi itu nggak ada niat untuk menggurui atau apapun. Ini hanya sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman dan aku menyampaikan asumsi ataupun pendapatku pribadi. Mungkin pendapat teman-teman bisa berbeda, silahkan nanti disampaikan. Jadi selama di sini yang tak amati, kenapa orang-orang sini itu banyak banget yang galak. Tidak dipungkiri, negara sini adalah sebuah negara yang maju karena atas kerja kerasnya dan juga kedisiplinannya. Perlu teman-teman ketahui, karena kerja keras dan disiplin itu negara sini maju. Sama seperti negara-negara maju lainnya, mungkin di Jepang, wis rata-rata seperti itulah. Beda dengan negara kita yang mohon maaf masih molor, masih tidak tepat waktu, jam karet seperti itu. Dan selain hal-hal itu, diantaranya salah satunya cowok di sini rata-rata itu wajib untuk melakukan wamil teman-teman. Wamil itu apa tuh mas? Wajib militer. Kalau orang sini nyebut itu kayak gunyin seperti itu. Dan ketika teman-teman ketemu mandor yang galak, apakah semua di sini galak semua? Ya enggak juga. Semua tergantung pribadi masing-masing. Bahkan di Indonesia pun tidak sedikit orang yang galak kan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya orang sini marah juga tentunya ada sebabnya. Gak mungkin orang malah tanpa sebab dong, kecuali yang udah kayak tak ceritain kemarin, salah satu mandornya yang tabiatnya emang kurang bagus, yang ada masalah dari rumah dibawa ke kerjaan, itu udah beda lagi guys. Udah pengecualian. Pokoknya untuk teman-teman mungkin dimarahi gara-gara entah karena awal-awal kerja itu masa adaptasi, itu ada yang namanya miscommunication seperti itu. Misal disuruh ngambil palu, teman-teman diambilin gunting, siapa yang nggak marah? Kalau mungkin cuma sekali dua kali sih dimaklumi, tetapi ketika 3 kali 4 kali terus diajari seperti ini, masih besok bikinnya gitu lagi, masih rusak lagi, siapa yang nggak emosi? Iya kan? Tetaplah emosi. Jadi teman-teman perlu berpikir seperti itu. Jika menemukan di sini dimarah-marahin, diomel-omelin, terus aku harus gimana mas? Aku mesti kan gitu toh tanyaannya tuh. Buat teman-teman yang paling penting, kalau misal dimarahi, tentunya kita sebagai manusia yang tidak luput dengan salah dan kekurangan dan juga sering lupa, termasuk Mas Hartono sendiri pun sering lupa. Misal ada dimarahi gara-gara bikin barang rusak atau kita bikin kesalahan, yang paling penting untuk mengatasinya yaitu kita cukup diam, sabar. Orang yang sedang emosi, kalau kita tanggapi dengan emosi, itu ibarat api ketemu api gitu. Jadi apinya tambah besar. Beda kalau misal orang yang marah, emosi, kita diem biar adem gitu. Jadi ada penyeimbang, kayak api ketemu air. Jadi nih diem sesaat, kalau enggak kita setelah itu ngomong minta maaf langsung aja, pakai bahasa sini sebisa-bisa nih teman-teman. Mungkin bisa dengan mengatakan miane om mula senika lega ngono apero singyong hal kayu, ngomong gitu. Tapi harus dengan action juga, teman-teman tunjukin kalau misal yang tadinya ini barang bul yang banyak, terus bener-bener kita perbaiki cara kerja kita dengan serius. Kalau misal kita udah bisa kerja, udah nunjukin kita berubah, nggak seperti yang dikira di mandor ini, pasti orang sini itu bakalan ngerti lah emang ini orang ini bisa kerja, mau belajar seperti itu. Kita tunjukkan kinerja kita yang bikin barang yang banyak,
bukan cuma banyak tok, maksudnya yuk paling penting sih, banyak sih nggak penting. Yang paling penting kita bisa ngimbangi teman-teman yang lainnya. Terus setelah itu kualitas barang yang kita bikin itu usahakan jangan sampai bikin rusak seperti itu. Jadi kita harus teliti, pelan-pelan dulu nggak apa-apa, kita kuasai pekerjaan kita. Ini tadinya begini, ini coba cara lain gitu, mikir ini. Misal nggak tahu nanya ke seniore, kalau misal seniore ada orang Indonesia lebih enak, tanya, mas ini punya aku kok begini ya, ini rusak terus, tak garap begini, ini gimana mas, sama ngerti nggak caranya, nanya gitu. Kalau misal nggak ada senior ya kita nanya ke orang yang lebih tahu, mungkin nanya ke mandure, ini ajari aku Karjo Juseo, seperti itu. Terus kalau misal terjadi kekerasan gimana, kayak yang di video kemarin. Untuk terjadi kekerasan sendiri, untuk teman-teman yang perlu diketahui yo, selama sebenarnya ya jujur, lek cuma kekerasan verbal itu tok ya kayak di sipal saiki itu ya, itu jujur itu cuma kayak miso-miso. Teman-teman tahu miso-miso toh, perkataan kasar. Bahkan di negara kita sendiri pun, di Indonesia, orang yang suka miso-miso itu pasti, jangankan kok pas jengkel, nggak jengkel kesandung aja udah miso-miso. Bahkan bercanda sama temennya kan miso-miso, sama kayak, mohon maaf kasar ini, di Indonesia kalau misal sipal itu kayak dancuk, tahu tuh ya, itu sama kayak dancuk, kayak baji ngono kuwi kan. Jadi mohon untuk dimaklumi gitu aja, karena di sini ya emang kalau orang yang suka miso ya tetap miso. Di negara kita pun sama loh teman-teman. Dari sini harus bisa melihat dari sudut positifnya. Kita harus yuk sabar lah teman-teman, introspeksi juga. Kalau misal orang yang nggak suka miso, ketika dengar begitu pasti akan merasa sakit hati. Tetapi ketika kita berpikir kita melakukan kesalahan, ini miso-miso karena jengkel, aku harus introspeksi, nanti insya Allah mandurnya pun akan menjadi baik seperti itu. Ngono loh, itu udah watak. Kalau miso-miso itu, orang yang sering menjaga lisannya itu pasti tidak mungkin mengeluarkan sejengkel-jengkelnya, nggak mungkin sampai mengeluarkan begitu. Di tempat kita kan udah menjadi biasa tuh, bukan cewek pun, bukan cuma cowok, cewek pun miso-miso itu hal yang biasa, berkata kotor. Bahkan siaran langsung ada yang viral beberapa waktu lalu di TikTok itu kan juga ada salah satu cewek yang bahkan menjadi apa yo, koyok itu loh, orang-orang banyak banget yang nonton cuma karena miso-miso, bahkan tidak patut untuk dicontoh seperti itu. Yang paling penting kalau misal teman-teman nggak terima, nggak merasa salah, nggak merasa bikin masalah, ayo teman-teman pindah, enggak apa-apa. Mungkin cukup sekian video kali ini. Hati-hati dalam bekerja semuanya. Pokoknya kita jaga sikap, jaga perbuatan juga, dan kita ambil hikmahnya. Kalau di sini itu kita melatih kesabaran kita. Anggap aja kita di sini belajar untuk mencari jati diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Yowes, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasita.